Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihuda wattaba atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita pada pembahasan tentang Al-Arba'in fil Atfal, 40 hadis seputar anak. Kita telah sampai pada hadis yang ke-9 ya. Hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-9 tentang menggendong anak saat sholat. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau mengatakan, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'ummun nasa wa Umamatu bintu Abil As wa hiya ibnatu Zainab bintun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala atiqih. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami manusia, yaitu mengimami salat, sedangkan Umamah binti Abil As, dan dia adalah putri Zainab binti Nabi SAW, berarti cucunya Nabi dari pernikahan putri beliau Zainab yang menikah dengan Abul As. Jadi putri Nabi itu ada Fatimah, itu yang dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib, ada Ruqayyah dan Ummu Kulsum yang dinikahi oleh Utsman bin Affan, ada juga Zainab, ini yang dinikahi oleh Abul As. Nah, dari pernikahan keduanya lahirlah Umamah. Nah, ini cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala atiqih, saya melihat Nabi mengimami sholat sambil gendong Zainab, putrinya Zainab, cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza raka'a wada'aha, kalau Nabi ruku, beliau meletakkan cucunya. Wa idza rafa'a minas sujudi a'adaha, kalau beliau bangkit dari sujudnya, beliau gendong lagi. Hadis ini memberikan kepada kita faedah, yaitu bolehnya membawa anak dan menggendong anak ketika kita sedang sholat. Itu boleh. Itu termasuk gerakan yang diperbolehkan berdasarkan hadis ini. Jadi ada gerakan itu, gerakan yang wajib, ada gerakan yang sunnah, ada gerakan yang boleh, ada gerakan yang haram, dan ada gerakan yang makruh. Gerakan yang wajib, kalau misalkan ada orang sholat kemudian kiblatnya salah, akhirnya diingatkan, oh kiblatnya yang benar begini. Nah, kemudian dia gerak, pindah. Nah, gerakan ini untuk kiblat hukumnya adalah wajib. Ada gerakan yang sifatnya sunnah. Kalau untuk melakukan perkara sunnah, misalkan gerak untuk maju ke sutra,
ada gerakan yang haram. Gerakan yang haram, kalau itu banyak dan terus menerus sehingga orang yang melihatnya menyangkanya dia tidak lagi sholat. Contoh, ada orang sholat terus dolinan HP, malah balas WA bisa. Nah, ini berarti apa? Gerakan yang banyak terus menerus, ya, atau sholat sambil nonton Piala Dunia. Nah, ini membatalkan, haram. Dan yang ketiga, ada gerakan yang sifatnya makruh, yaitu gerakan yang banyak dan tidak ada kebutuhan. Tidak ada kebutuhan. Yang dicontohkan oleh para ulama seperti farqaatul asabi, kertekan. Biasanya orang sholat sambil kertekan tangannya, kertek, atau lehernya, atau pinggangnya. Di Arab sholat atau Arab senam. Nah, ini makruh. Ada juga gerakan yang boleh. Gerakan yang boleh yaitu yang sedikit dan memang ada hajat, ada kebutuhan. Misalkan gatel, ya, kita garuk, atau ada nyamuk, kita gerak untuk ngusir, misalkan, maka tidak mengapa. Jadi intinya, gerak untuk gendong anak ketika sholat ini adalah diperbolehkan karena Nabi SAW pernah melakukannya. Ini termasuk gerakan di dalam sholat yang diperbolehkan, ya, karena kadang yang namanya anak mungkin nggak bisa ditinggal, ya. Tapi kalau misalkan kita bisa untuk sholat, ya, tanpa membawa anak yang di bawah umur 7 tahun, lebih baik, lebih baik. Kenapa? Karena anak yang di bawah 7 tahun itu belum mumayyiz, sholatnya mereka belum sah. Khawatirnya juga, dan itu fakta kebanyakan, ya, kalau anak-anak yang di bawah 7 tahun itu kalau dibawa ke masjid malah apa? Rame. Toh mereka belum wajib. Belum wajib. Walaupun kalau misalkan dibawa juga tidak mengapa, yang penting dikondisikan. Jangan sampai bikin apa? Onar, bikin rame sehingga mengganggu kekhusyuan bagi jamaah yang lain. Ya. Tapi kalau sudah 7 tahun, nah ini malah dianjurkan supaya dilatih, dibiasakan, sebagaimana dalam hadis yang sebelumnya, perintahkan anak kalian sholat kalau sudah berumur berapa? 7 tahun. Pukul mereka kalau umur 10 tahun gak mau sholat. Tapi sebelum 7 tahun belum ada perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena sholatnya saja belum sah, ya, belum sah. Jadi intinya di sini adalah boleh sholat sambil gendong anak, itu boleh. Untuk bawa anak misalkan, ya, nanti anaknya nangis digendong. Ketika mau rukuk ditaruh dulu. Nanti ketika bangun lagi digendong lagi. Itu tidak mengapa. Gerakan tersebut termasuk gerakan yang diperbolehkan. Dan ini juga menunjukkan kepada kita faedah penting, yaitu kasih sayang Nabi SAW kepada anak. Lihat bagaimana kasih sayang Nabi kepada cucunya, kepada anak-anaknya. Maka ini menunjukkan kepada kita agar kita sebagai orang tua, ya, sayang kepada anak-anak kita, ya, sayang. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang maka dia tidak akan disayang. Jadi tumbuhkan pada diri kita untuk cinta sayang kepada anak-anak kita. Baik. Selanjutnya hadis melatih anak berpuasa. An Rubayyi binti Muawwid
qalat, dari Rubai' binti Muawwid, beliau mengatakan, arsala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura ila qural Ansar. Rasulullah SAW mengutus seorang utusan di pagi hari Asyura ke desa kaum Ansar. Man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumih. Barang siapa yang di pagi hari ini enggak berpuasa, maka hendaknya dia berpuasa di sisa hari. Ini kalau dia sudah terlanjur tadi makan, udah tahan sisa harinya. Wa man asbaha sha'iman falyasum. Kalau di pagi hari ini dia sudah berpuasa, maka lanjutkan puasanya. Qalat fakunna nasumu ba'd. Akhirnya kami pun berpuasa, puasa Asyura. Wa nusawwibu sibyanana, dan kami menyuruh anak-anak kami berpuasa juga. Wa naj'alu lahumul lu'bata minal ihni, ya, dan kami membuatkan mainan untuk anak-anak, ya. Fa idza baka ahaduhum 'ala ta'am a'taynahu dzalik hatta yakuna indal iftar. Sehingga apabila salah seorang di antara mereka nangis, maka kami memberikan, kalau nangis karena minta makan, maka kami memberikan mainan tadi sampai apa? Sampai tiba waktu berbuka. Baik. Hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, memberikan faedah kepada kita semuanya tentang anjuran melatih anak-anak kita untuk apa? Berpuasa. Sebagaimana dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melatih anak-anak mereka untuk apa? Berpuasa. Walaupun belum wajib. Karena wajibnya puasa itu kalau sudah apa? Baligh. Tapi walaupun misalkan belum baligh, kita latih tanpa memberatkan mereka. Artinya tanpa memberatkan itu jangan sampai misalkan dipaksa, pokoknya harus puasa, nggak boleh batal, ya, padahal anaknya nggak kuat sampai sekarat misalkan, nah, nggak boleh. Tapi kalau dia misalkan mau sendiri, ya kita motivasi, ya, maka itu perlu dilatih anak-anak. Bukan hanya puasa Ramadan saja. Kalau bisa puasa sunnah juga, alhamdulillah. Supaya kelak ketika dewasa, dia sudah terbiasa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sholat maupun puasa. Jadi intinya, anak perlu dilatih untuk puasa. Walaupun belum wajib bagi mereka, tapi perlu dilatih agar terbiasa tanpa membebani dan memberatkan mereka. Jangan sampai memberatkan mereka dalam artian nyiksa mereka, ya, padahal mereka sebenarnya nggak kuat tapi dipaksa. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau kita misalkan melatih mereka, mendidik mereka, ya, memotivasi mereka dengan kita berikan, ya, hadiah misalkan, kalau bisa berpuasa, ya, sampai maghrib, nah, nanti tak belikan jajan atau tak kasih duit, tak belikan mainan, boleh, nggak apa-apa. Itu untuk melatih, memotivasi anak-anak kita, ya. Nah, yang penting jangan sampai apa? Memaksakan, memberatkan. Kalau udah lihat pucat semuanya, sekarat, ya, suruh berbuka, jangan dipaksa. Karena toh itu sebenarnya belum apa? Belum wajib. Ini kan hanya dalam rangka untuk apa? Melatih dan mendidik. Ya. Baik. Kalau misalkan belum mampu sampai maghrib, ya,
mampunya sampai duhur toh, ya nggak apa-apa. Sebenarnya nggak ada puasa sampai duhur itu kalau atau sampai asar, itu nggak ada. Yang namanya puasa itu sampai maghrib. Cuma kalau misalkan hanya sekedar untuk melatih, ya nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan bertahap gitu ya. Mungkin sekarang sampai duhur, besok lagi sampai asar, besok lagi sampai maghrib. Itu hanya dalam rangka untuk melatih saja. Walaupun sebenarnya nggak ada puasa sampai duhur tok, itu nggak ada. Itu puasanya orang Badui. Dulu ada orang Badui ya mendengar hadis tentang puasa Arafah. Puasa Arafah itu kan menghapus dosa-dosa 2 tahun. Akhirnya kata orang Badui, saya puasanya separuh aja lah, ya sampai siang. Kenapa? Ya, cukup setahun aja, ya, 2 tahun sekakean. Nah, intinya dari hadis ini adalah dianjurkan bagi orang tua untuk melatih anak-anak untuk puasa, baik puasa Ramadan atau puasa-puasa sunnah seperti puasa Asyura, puasa Arafah, puasa 6 hari Syawal, dengan syarat, dengan catatan itu tidak memberatkan dan menyiksa mereka. Kalau mereka betul-betul tidak mampu, jangan dipaksa. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah memotivasi, menyemangati mereka. Ya. Nah. Baik. Selanjutnya, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-10. Nah, ini kuali gimana halamannya. Menyolati anak kecil yang meninggal dunia. Anil Mughirah ibni Syu'bah yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul at-tiflu yusalla alaihi. Dari sahabat Mughirah bin Syu'bah, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, anak kecil itu disolati. Maksudnya kalau meninggal, dia disolati, solat apa? Jenazah. Dengan catatan, anak kecil tersebut sudah ditiupkan ruh kepadanya. Berarti sudah lebih dari 4 bulan. Sudah lebih dari 4 bulan. Jadi kalau misalkan lahir atau keguguran, yang penting dia sudah 4 bulan, maka itu dianjurkan untuk disolati. Kenapa? Karena dia sudah ditiupkan ruh. Yang namanya sudah ditiupkan ruh berarti sudah dihukumi sebagai manusia, sehingga perlu untuk dihormati, didoakan. Ya. Nah, walaupun ma'asyiral muslimin, kalau anak kecil itu ya tidak wajib. Tidak wajib. Jadi boleh disolati, boleh juga apa? Tidak. Karena dia masih kecil. Makanya dalam sebagian riwayat juga Rasulullah SAW tidak mensolati anak kecil. Jadi anak kecil disolati, cuma tidak sampai hukumnya apa? Wajib seperti orang dewasa. Kalau orang dewasa kan fardu kifayah. Tapi kalau anak kecil ya tidak wajib. Hanya ya dianjurkan, disunnahkan, disyariatkan, dengan catatan kalau sudah lebih dari 4 bulan sudah ditiupkan ruh kepadanya. Jadi walaupun keguguran, misalkan ada seorang ibu ummahat keguguran, kita lihat dia umur kegugurannya berapa. Kalau umur kegugurannya sudah lebih dari 4 bulan atau sudah membentuk, barangkali mungkin dia lupa, aduh saya nggak ngerti udah berapa bulan ini, tapi kelihatan ketika keguguran itu sudah membentuk kepala, sudah membentuk tangan misalkan, maka itu sudah disolati, disyariatkan untuk disolati. Tapi kalau kurang dari 4 bulan, maka
ya langsung dikuburkan, tidak perlu untuk disolati, ya tidak perlu untuk disolati. Dikuburkannya pun bebas, ya. Kenapa? Karena dia belum ditiupkan apa? Ruh. Berbeda dengan kalau sudah 4 bulan. Baik, selanjutnya hadis yang ke-12. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin alal abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Dari sahabat Ibnu Umar, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mewajibkan zakat fitrah. Ini menunjukkan bahwasanya zakat fitri itu hukumnya adalah wajib. Ya. Berapa ukurannya? Sa'an min tamrin. 1 sa' dari kurma. 1 sa' dari kurma. Au sa'an min sya'irin, atau 1 sa' dari syair, gandum. 1 sa' itu 4 mud. 1 mud itu cakupan 2 telapak tangan orang dewasa. 2 telapak tangan orang dewasa yang berukuran sedang, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Ya. Adapun berapa kilonya dengan ukuran zaman sekarang, ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang kurang daripada itu, ada yang sampai menghitungnya 3 kilo. Ya, kalau mau hati-hati ya 3 kilo. Itu yang paling banyak penelitian para ulama. Jadi ada yang 3 kilo, ada yang 2,5, ada yang nggak nyampe 2,4 ya. Jadi intinya kalau 2,5 ya itu sudah insya Allah sudah sah. Tapi kalau pengen hati-hati ya sampai 3 kilo itu lebih utama. Diwajibkan oleh Rasulullah SAW kepada budak, kepada merdeka, kepada pria, kepada wanita, kepada anak-anak dan orang dewasa. Ini menjadi pembahasan. Jadi anak-anak juga wajib zakat fitr. Siapa yang mengeluarkan? Ya walinya, orang tuanya. Sampean misalkan punya anak, walaupun bayi, berarti sudah wajib zakat fitr. Yang mengeluarkan adalah tanggung jawab orang tuanya. Kalau masih di perut janin, hukumnya sunnah, tapi tidak sampai. Kenapa demikian? Karena Utsman bin Affan pernah mengeluarkan zakat fitri dari janin anaknya. Ya, itu sebagai kehati-hatian. Tapi kalau wajib belum. Yang namanya wajib itu kalau sudah keluar. Kalau sudah keluar sebagai bayi, ya, kalau masih di perut itu kan ada kemungkinan hidup, ada kemungkinan tidak nantinya. Tapi kalau misalkan mau mengeluarkan juga boleh, seperti yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan beliau adalah salah satu khulafaur rasyidin yang dianjurkan bagi kita untuk mengikutinya. Minal muslimin, dari kaum muslimin. Di syaratnya yang wajib mengeluarkan zakat fitri itu adalah kaum muslimin. Adapun orang-orang kafir maka tidak wajib, bahkan tidak sah kalau mengeluarkan zakat fitri. Kalau ada non muslim mengeluarkan zakat atau zakat fitri, tidak sah zakatnya. Ya, tidak sah. Karena zakat itu hanya bagi orang-orang muslim saja. Sebab zakat tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa. Ya, membersihkan jiwa. Sedangkan orang kafir nodanya terlalu bandel, nggak bisa dibersihkan. Nggak bisa dibersihkan sampai dia apa? Masuk Islam terlebih dahulu. Ya.
Karena kekufuran, kesyirikan itu adalah kotoran hati yang paling besar. Kotoran hati yang paling besar. Kotoran hati yang paling membandel. Nah, wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas, dan Rasulullah SAW memerintahkan agar zakat fitri itu dikeluarkan sebelum keluarnya manusia menuju sholat Idul Fitri. Maksudnya waktunya, waktu zakat, mengeluarkan zakat itu yang paling utama adalah setelah subuh ya, sebelum berangkat ke tanah lapang. Itu waktunya. Dan para ulama mengatakan waktu mengeluarkan zakat fitri itu ada dua. Ada waktu yang paling utama, yaitu sebelum berangkat ke tanah lapang, dan yang kedua adalah ya waktu yang boleh, yaitu 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Jadi tanggal 28 misalkan mau mengeluarkan itu sudah boleh, tanggal 29 itu sudah boleh. Tapi yang paling utama adalah sebelum ke lapangan, sebelum ke lapangan. Atau kalau orang kita sekarang biasanya apa? Malam hari raya. Malam hari raya itu juga bagus. Itu juga bagus karena saat itu adalah saat syiar. Ya, syiar. Karena waktu hari rayanya sudah jelas, sudah diumumkan ya. Dan karena kalau subuh sekarang baru mengeluarkan zakat fitri, itu juga waktunya terlalu apa? Mepet. Terlalu mepet. Ya. Mau ngasihkan fakir miskinnya udah sibuk juga, mau berangkat ke lapangan juga. Ya. Jadi insyaallah malam hari raya itu waktu yang pas untuk mengeluarkan zakat fitri, terutama kalau kita mengeluarkannya dalam jumlah yang banyak sebagai panitia misalkan ya. Itu kalau mengeluarkannya habis subuh ya berat juga ya. Nah, intinya hadis ini menunjukkan kepada kita disyariatkan, bahkan wajib hukumnya mengeluarkan zakat fitri ya untuk anak. Kalau kita punya anak ya, maka wajib mengeluarkan zakat fitri. Yang bayar siapa? Orang tuanya. Kecuali kalau anaknya punya uang. Ya. Punya uang, maka lebih bagus kalau pakai uangnya sendiri. Lebih bagus. Kalau dia punya uang, punya tabungan misalkan. Apalagi kalau pas hari raya biasanya sing akeh duweke malah naik. Ya, ya kan? Itu misalkan dia mengeluarkan pakai uangnya sendiri, itu lebih bagus, sambil melatih juga, ya sambil melatih. Nah, tapi hukum asalnya itu kewajiban orang tua, itu kewajiban orang tua, karena secara umum anak belum kerja, belum dapat duit gitu ya, secara umum. Tapi kalau misalkan nih, seandainya dia punya tabungan, punya uang, dia mau mengeluarkan sendiri, boleh. Bahkan itu yang lebih bagus. Ya, lebih bagus. Nah, selanjutnya hadis yang ke-13, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala rafa'at imra'atun sabiyyan laha faqalat. Dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, beliau mengatakan rafa'at imra'atun sabiyyan laha. Ada seorang wanita, ya wanita di sini tidak disebutkan namanya. Kalau dalam ilmu mustalah hadis namanya mubham. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mubham itu adalah apabila ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya. Di sini nggak disebutkan namanya. Dia mengangkat anak kecil. Faqalat, seraya mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ali hadza hajjun, apakah boleh bagi anak ini untuk haji, ataukah apakah sah haji anak ini wahai Rasulullah? Qala na'am walaki ajrun, iya sah hajinya, dan kamu juga akan mendapatkan apa? Pahala. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa haji atau umrahnya anak kecil walaupun belum baligh, walaupun
belum mumayyiz sekalipun itu sah. Kalau sholat, kalau puasa itu disyaratkan mumayyiz. Jadi umur 7 tahun ke atas itu baru sah. Kalau di bawah itu dia sholat atau puasa itu belum sah. Itu kalau ibadah-ibadah yang lain. Tapi khusus masalah umroh dan haji itu walaupun belum mumayyiz sah. Berdasarkan hadis ini. Karena sobi dalam bahasa Arab itu anak kecil yang belum mumayyiz. Ya, jadi kalau misalkan nih ada orang tua misalkan bawa anaknya masih bayi atau anaknya masih umur 3 tahun, 4 tahun, ya, diajak berangkat haji atau umroh juga boleh, sah, secara hukum sah, walaupun belum umur 7 tahun, belum mumayyiz. Tapi kalau nanti dia balik, dia wajib berangkat haji lagi. Jadi kita berbicara tentang masalah apa? Sah tidaknya saja. Kalau sahnya sah, walaupun dia belum mumayyiz sah. Beda dengan sholat, beda dengan puasa. Kalau sholat, kalau puasa harus mumayyiz 7 tahun ke atas. Tapi khusus umroh dan haji itu para walaupun belum mumayyiz sudah sah, ya, sudah sah berdasarkan hadis yang mulia ini, ya. Karena dalam riwayat yang lain juga wanita tersebut menggendong, nah, menggendong namanya berarti masih kecil. Selanjutnya hanya mungkin kalau pada zaman kita sekarang untuk haji, ya, untuk haji tidak disarankan, ya, kalau haji bawa anak kecil. Mungkin kalau umroh mungkin lah, tapi kalau haji tidak disarankan. Bukan berarti tidak sah, ya, cuma tidak disarankan. Kenapa? Karena haji itu berat, desek-desekan, khawatirnya nanti malah kecepit, ya, khawatirnya juga nanti kita malah nggak fokus ibadahnya, ya, anaknya rewel nenggono, akhirnya malah nggak fokus ibadah, ya. Selama dia belum wajib, ya, kalau disarankan oleh para ulama zaman sekarang, ya, kalau haji sebaiknya tidak bawa anak kecil, anak bayi misalkan, ya, karena berat, ya. Tapi kalau umroh mungkin lah, ya, kalau umroh itu masih lebih longgar, ya, lebih longgar, ya, bisa untuk diatur, tidak terlalu berat juga, berbeda dengan haji, ya, berbeda dengan haji. Nah, selanjutnya hadis yang ke-14, hukum membunuh anak kecil dalam perang. Anna Abdullahi ahbarahu, bahwasanya Abdullah bin Umar mengabarkan kepadanya, anna imra'atan wujidat fi ba'di maghazin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqtulatan. Pernah ditemukan ada seorang wanita terbunuh di sebagian peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ankara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatlan nisa'i wasibyan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari, ya, pembunuhan kepada wanita dan anak-anak dalam perang. Hadis ini menunjukkan kepada kita nggak boleh bunuh para wanita dan anak-anak dalam peperangan. Nah, ini bahasanya adalah anak-anak, berarti nggak boleh bunuh anak-anak dalam perang. Kenapa? Satu, karena anak itu belum terkena kewajiban. Belum terkena kewajiban, dia masih fitrah. Sehingga belum ada beban bagi dia untuk perang juga. Jadi dia tidak termasuk orang-orang yang
ikut dalam peperangan. Bagaimana kita memerangi orang yang tidak ikut perang? Nah itu nggak bolehnya di situ, ya. Kecuali kalau anak dan wanita-wanita tersebut ikut memerangi, maka diperbolehkan. Tapi kalau mereka tidak ikut perang, ya, para wanita nggak ikut perang, anak-anak nggak ikut perang, kemudian kita membunuh mereka, maka ini termasuk, ya, kedoliman, nggak boleh. Dari sini dapat kita ketahui kesalahan sebagian orang yang melakukan aksi-aksi terorisme, pengeboman. Akhirnya yang terbunuh korbannya kadang apa? Perempuan, anak-anak. Makanya jihad itu ada aturannya, gak asal ngawur, ya. Ada aturan-aturannya, ada kaidah-kaidahnya, ada syarat-syaratnya yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Makanya jangan berbicara tentang masalah jihad kecuali kalau kita memiliki ilmu. Kalau nggak memiliki ilmu jangan. Khawatirnya nanti malah sesat dan menyesatkan, membuat kerusakan di muka bumi ini. Ya. Tapi intinya hadis ini menunjukkan kepada kita nggak boleh bunuh anak-anak dalam peperangan. Ya. Dalam peperangan. Kenapa? Karena mereka itu lahir dengan fitrah. Yang kedua, mereka belum terkena kewajiban rufi al-qalam masih ya. Yang ketiga, mereka anak kecil secara umum tidak ikut berpartisipasi dalam peperangan. Nah, kecuali kalau mereka ikut berperang, maka boleh bagi kita untuk apa? Membunuh mereka. Ya, karena tujuan kita adalah memerangi. Ya, nah, kalau mereka ikut misalkan angkat senjata memerangi kaum muslimin juga, ya udah. Tapi secara umum biasanya anak-anak dan wanita itu tidak, makanya nggak boleh. Baik, selanjutnya hadis yang ke-15. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, tazawwajani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu sitti sinin. Rasulullah SAW menikahiku saat umurku 6 tahun. Wa bana bi wa ana bintu tis'i sinin. Dan Rasulullah mengumpuliku ketika aku berusia 9 tahun. Jadi beda ya, akadnya umur 6 tahun, tapi baru digauli itu umur 9 tahun. Kalau di Arab itu biasa, Pak. Dia ketika akad itu nggak langsung kayak orang Indonesia. Indonesia akadnya siang, ya, malamnya sudah langsung malam pertama. Ya, bahkan mungkin nggak sampai malam, siang pertama mungkin. Ya, nah, kalau di Arab itu kadang nggak mesti seperti itu. Kadang dia akad sekarang, nanti berumah tangga kumpul itu mungkin tahun depan baru, ya. Nah, nunggu kesiapan ini, kesiapan itu. Nah, itu di sana. Nah, seperti ini yang dilakukan oleh Rasulullah juga. Umur 6 tahun akad, tapi baru kumpul itu umur 9 tahun. Baik, hadis ini menunjukkan kepada kita boleh menikah anak, ya, walaupun di bawah umur. Yang penting dia sudah ngerti, udah baligh, ya. Nah, dan baligh itu untuk wanita biasanya lebih cepat. Kalau laki kan biasanya 14 tahun, 15 tahun. Kalau perempuan biasanya lebih cepat. Itu zaman sekarang, apalagi zaman dulu. Zaman dulu lebih cepat. Ya, zaman dulu lebih cepat. Makanya orang tua kita dulu nikahnya SD udah nikah. Ibu-ibu kita dulu, ya, nikah kadang lulus SD udah nikah. Kadang belum lulus SD udah nikah. Ya. Jadi
hukumnya boleh-boleh saja. Pernikahan dini itu boleh, tidak ada larangannya. Bahkan itu sangat bagus ya untuk melindungi anak-anak ya kita, terutama putra-putri kita, terutama yang putri, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini tanggung jawab orang tua untuk melindungi dan menjaga anak-anak jangan sampai terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di zaman kita yang penuh dengan fitnah, pergaulan bebas, ya pacaran dan lain sebagainya. Ini kalau nggak segera dinikahkan anak-anak bisa berbahaya. Dahulu Qatadah bin Di'amah As-Sadusi mengatakan, "Idza tazawwajal idza balaghal ghulam wa lam yuzawwijhu abuhu fa waqa'a fil fahisah athimal ab." Apabila seorang anak itu sudah baligh, kemudian orang tuanya tidak segera menikahkannya, akhirnya dia terjerumus di dalam hal-hal yang haram, maka athimal ab, orang tuanya nanggung dosa. Jadi pernikahan dini boleh-boleh saja asalkan anaknya ridho ya, dan dia udah siap, udah ngerti tentang pernikahan ya, tidak mengapa. Tapi sekarang ada aturan di Indonesia, kalau nggak salah umur 19 tahun ya, di bawah 19 tahun hukum asalnya nggak boleh. Kalaupun ada yang mau nikah di bawah umur 19 tahun, maka melalui sidang di pengadilan ya. Apakah peraturan ini diperbolehkan? Boleh saja ya, kalau memang itu dianggap maslahat ya, pemerintah membuat peraturan seperti itu, maka tidak mengapa. Toh pemerintah tidak melarang secara mutlak ya, tidak melarang secara mutlak. Buktinya tadi, kalau memang ada yang mau nikah di bawah itu boleh, asalkan apa? Melalui sidang. Karena memang mungkin kedewasaan itu memang relatif. Zaman dulu orang lulus SD ya, perempuan lulus SD udah dari dewasa, udah ngerti. Sekarang lulus SD ya, si dolenan Pak. Belum ngerti apa-apa. Ya tentu ini yang menjadi pertimbangan ya, pertimbangan beda antara dulu dengan sekarang ya, pertumbuhan zaman dulu, kedewasaan antara orang dulu dengan sekarang ya. Nah, jadi kalau itu memang dibuat oleh pemerintah peraturan tersebut, maka sah saja karena tidak ada larangannya juga ya. Lebih-lebih pemerintah tidak melarang secara mutlak, tidak melarang secara mutlak. Baik. Selanjutnya hadis yang ke-16. Tidak dihukum anak yang masih kecil, yang belum baligh. Qala Ali, alam ta'lam annal qalama rufi'a an salasa. Ya, apakah kamu tidak tahu bahwa pena itu diangkat dari 3 golongan? Anil majnuni hatta yufiqa, dari orang gila sampai sadar, sampai waras. Wa anis sabiyyi hatta yudrik, dari anak kecil sampai dia baligh. Wa anin naimi hatta yastayqidha, dan dari orang yang gila sampai dia bangun. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa 3 golongan ini orang-orang yang rufi al-qalam, tidak diangkat pena darinya. Artinya kalau melakukan kesalahan, pelanggaran, belum dihitung sebagai dosa. Anak kecil misalkan belum baligh, dia kalau melakukan kesalahan, melakukan dosa, itu belum dicatat dosa, belum dicatat sebagai dosa. Tapi kalau melakukan kebaikan, sudah dicatat sebagai pahala. Makanya para ulama mengatakan as-sabiyyu yuktabu lahu la alaih. Anak kecil itu ditulis kebaikannya,
Tapi kalau kejelekannya nggak ditulis. Kalau dia sholat tadi, misalkan ada anak umur 7 tahun, kalau dia sholat dapat pahala apa tidak? Dapat pahala, karena sholatnya sah. Kalau dia puasa dapat pahala, dapat pahala. Sing dapat pahala siapa? Orang tuanya atau anaknya? Ya? Yang dapat pahala siapa? Anaknya sudah dapat pahala apa belum? Dapat. Anaknya dapat pahala. Orang tuanya dapat pahala? Dapat kalau dia mendidik. Berarti pahala mendidik. Makanya tadi dalam hadis tentang haji tadi, ya sah dan kamu juga mendapatkan pahala. Karena mendidiknya dengan baik. Ya, karena mendidiknya dengan baik. Jadi anak kecil kalau dia melakukan sholat, melakukan puasa, ya sholatnya sah dan dia dapat pahala. Dia sendiri sudah dapat pahala. Sebagian orang menganggap anak kecil itu pahalanya bukan untuk dia, pahalanya untuk orang tuanya. Ada lagi yang bilang enggak, itu pahalanya untuk Pak RT-nya. Enak ya Pak RT ini soal-soal ya, atau untuk kepala desanya. Ya, yang dapat pahala anaknya sendiri. Ini pendapat jumhur ulama. Tapi kalau dia melakukan dosa belum dicatat sebagai dosa. Belum dicatat sebagai dosa. Ini anak kecil seenak, Pak. Kalau dia melakukan pelanggaran belum dihitung. Misalkan kalau ada anak kecil misalkan maling misalkan, apakah dipotong tangannya? Tidak. Belum dipotong tangan. Karena dia masih kecil. Belum balik. Belum mukallaf, belum dibebani. Sama seperti kalau ada orang gila maling, dipotong tangannya? Enggak, karena dia gila, dia enggak sadar melakukan hal itu, belum ngerti. Bukan karena niatnya, bukan karena kesengajaan. Ya. Tapi kalau anak kecil bukan berarti kemudian dibiarkan, oh enggak apa-apa maling. Ya enggak juga. Dinasehatin. Ya. Dimarahin juga boleh. Yang nggak boleh adalah ditegakkan hukum qisas untuknya, ditegakkan hukum potong tangan kepadanya, itu belum berlaku. Ya, yang berlaku hanya apa? Nasihat, ya, itu bisa. Baik. Jadi intinya hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa anak kecil kalau dia melakukan kesalahan belum dicatat sebagai dosa. Belum dicatat sebagai dosa. Sampai kapan? Sampai dia balik. Apa tanda baliknya? Ya, tanda balik anak itu, satu, kalau dia mimpi basah. Kalau dia mimpi basah, makanya dalam riwayat hatta yahtalim, sampai dia mimpi basah, yaitu sampai balik. Yang kedua, jika dia telah tumbuh rambut di area kubul dan duburnya, berarti udah balik. Apabila sudah tanda yang kedua adalah tumbuh rambut di area kubul dan duburnya. Yang ketiga, kalau perempuan maka keluar darah haid. Kalau keluar darah haid, maka itu tandanya sudah balik. Taib. Yang keempat, tanda balik adalah usia 15 tahun. Tanda nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu sepakat para ulama. Sepakat, tidak ada perselisihan bahwa itu tanda balik. Tanda nomor 4 yaitu umur, usia, ini ada perselisihan. Jumhur ulama, mayoritas ulama patokannya 15 tahun. Tapi sebagian para ulama mengatakan patokannya adalah 18 tahun. 18 tahun. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur, yaitu patokan 15 tahun.
Kalau sudah umur 15 tahun berarti dia sudah balik. Itu tanda-tanda yang ada dalilnya, yang sahih. Adapun tanda-tanda yang lain, maka itu hanya penguat saja, tapi tidak dijadikan sebagai patokan inti. Seperti perubahan suara misalnya, ya, atau tumbuh kumis misalkan, atau kalau perempuan misalkan menonjol dadanya misalkan, itu bukan sebagai tanda inti, tapi penunjang, penunjang sebagai qarain, indikator, tapi bukan inti. Atau jerawatan misalkan, wah jerawatan wis balik gitu, nggak mesti. Kono dalile kalau jerawatan berarti apa? Ya berarti balik, itu nggak ada. Ya tidak ada. Jelas ya. Jadi yang ada dalilnya itu 4 tadi, itu yang ada dalilnya. Selain daripada itu, maka itu hanya sekedar sebagai indikator, ya, indikator saja. Baik, selanjutnya hadis yang ke-17, kapan anak sudah mendapatkan warisan? An Jabir bin Abdullah wal Wismar ibni Mahramah qala, dari sahabat Jabir bin Abdullah dan Miswar bin Mahramah, keduanya mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarisus sabiyyu hatta yastahilla sarihan, tidaklah anak kecil itu mewarisi sampai terdengar bersuara. Wastihlaluhu an yabkiya wa yasiha aw yaqtis, dan teriaknya anak yaitu dengan nangis atau teriak atau bersin. Jadi maksudnya, kapan anak itu dikatakan dia sudah bisa mewarisi? Kalau dia lahir ke dunia ini dalam keadaan ya selamat. Tandanya apa bayi kalau lahir dengan selamat itu? Kalau muncul atau lahir langsung nangis, nah oe itu berarti apa? Nah ini sudah bisa mewarisi itu. Dia ada anaknya lahir, ya, terus orang tuanya meninggal misalkan, itu sudah dapat mewarisi anaknya itu walaupun masih bayi, karena dia sudah lahir dengan selamat. Tandanya apa? Tanyaan tadi, dia sudah lahir dengan nangis. Makanya anak bayi nangis itu bagus. Anak bayi lahir nangis itu bagus. Itu tandanya apa? Normal. Ya, justru nggak normal kalau dia lahir kok menentok. Itu udah dokter aja pusing itu. Mungkin dia bisu, mungkin dia ada kelainan dan sebagainya. Ya, berarti ada yang nggak normal pada dia. Jadi tanda anak tersebut lahir dengan normal itu kalau apa? Ya, nangis, ya, atau bersin, atau teriak, ya, nah, ya macam-macam bayi. Ada bayi itu lahir ketawa dia. Pernah dengar ada seorang ulama yang namanya Az-Dhahhak. Az-Dhahhak itu artinya yang tertawa. Kenapa dia disebut nama itu? Konon ceritanya karena ketika dia lahir bukannya nangis tapi malah ketawa. Makanya disebut Az-Dhahhak. Ya, Az-Dhahhak. Tapi intinya bahwa dia lahir dalam keadaan apa? Selamat, itu sudah bisa menjadi ahli waris. Taib yang ke-18, kewajiban menafkahi keluarga. An Aisyata anna Hinda binta Utbah qalat, dari Aisyah bahwasanya Hindun binti Utbah, beliau mengatakan, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun sa'ih. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan
orang yang pelit, medit. Ya, walaisa yu'tini ma yakfini wa waladi. Dia tidak memberikan kepadaku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku. Illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam, kecuali kalau aku ngambil tanpa sepengetahuannya. Maka pertanyaannya, boleh nggak aku wahai Rasulullah ngambil tanpa sepengetahuan suamiku? Karena ini untuk kebutuhan makanku, kebutuhan anak-anakku. Dia ngasihnya nggak cukup wahai Rasul. Seperti sekarang misalkan Anda suami nih, bakhil, pelit, ya, dia punya istri, punya anak, sedino kayak 5.000 hari gini mana cukup gitu kan. Padahal dia itu punya mampu gitu, tabungannya ya akeh, tapi uangnya nyengit pol. Ya, boleh nggak istri untuk ngambil? Ya, ini yang seperti ini yang ditanyakan. Maka Nabi mengatakan, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah ya nafkah yang mencukupi untukmu dan keluargamu bil ma'ruf. Ya, secara urf. Ini ukurannya dikembalikan kepada urf. Ukurannya dikembalikan kepada urf. Apa maksudnya dikembalikan kepada urf? Artinya ya, kebutuhan orang itu beda-beda, nominalnya dikembalikan kepada kebiasaan. Contoh, kalau urfnya orang sekarang misalkan nafkah sehari itu misalkan ya, ini contoh saja, berapa? 50.000 ya, 50.000, 100.000 ya, beda-beda juga sih, anak piro kan gitu ya, tergantung ya. Anggaplah misalkan 50.000 misalkan, adatnya 50.000 satu hari, berarti yang boleh kita ambil adalah 50.000 saja, nggak boleh lebih daripada itu. Ini yang dimaksud oleh Nabi, ambil secukupnya saja, sesuai dengan kebutuhan, nggak boleh lebih ya. Karena patokan nafkah itu tidak ada patokan secara khusus, tapi dikembalikan kepada uruf. Baik, hadis ini memberikan kepada kita faedah. Pertama, bolehnya seorang istri mengadu kepada pemimpin tentang suaminya, dan itu bukan termasuk ghibah, asalkan istri tersebut ngadunya kepada orang yang tepat. Ngadunya seperti kepada Rasulullah, ini ngadunya tepat, nanti Rasulullah akan bisa memberikan fatwa, memberikan penjelasan gitu ya, memberikan solusi. Jangan curhat kepada orang yang nggak tepat, nggak bisa memberikan solusi, tambah memprovokasi. Yes, kalau aku jadi sampean, jalan pegat yes. Nah, ini provokator gila. Ya, makanya harus cari orang yang tepat. Atau curhatnya sama mantan misalkan, wah itu bahaya ya. Ya, nanti bisa-bisa CLBK tambahan. Ya, cinta lama ya belum kelar. Nah, bahaya tambahan. Jadi intinya maksudnya apa? Boleh curhat, tapi kepada orang yang tepat sasaran, yang bisa memberikan nasihat, bisa memberikan solusi ya, dan itu bukan termasuk ghibah. Yang kedua, hadis ini memberikan kepada kita faedah juga, wajibnya memberi nafkah. Jadi wajib bagi kita untuk memberi nafkah, dengan nafkah yang cukup untuk kebutuhan keluarga kita. Dosa kalau kita tidak memberi nafkah kepada keluarga kita. Kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man yahud. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa kalau dia menelantarkan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Kalau kita punya istri, punya anak, tapi kita nggak menafkahi, kita dosa, karena itu tanggung jawab kita. Ya, tanggung jawab seorang suami yang dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin dalam rumah tangganya itu adalah memberi nafkah. Hadis ini juga memberikan kepada kita faedah bahwa
patokan nafkah itu dikembalikan kepada urf sesuai dengan kaidah wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minas syar'i syarifi lam yuhad. Urf itu dipakai dalam hal-hal yang tidak ada ya patokannya di dalam syariat. Baik, selanjutnya hadis yang ke-19, hadis tentang menyusui anak. Ya. Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda. Wah, ini hadisnya panjang nih. Kita ambil yang menjadi pembahasannya saja. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dibawa oleh dua orang ya di alam mimpi, tapi mimpinya para nabi itu adalah hak, benar adanya. Di situ dikatakan summan talaqa bi, kemudian orang tersebut membawa aku, fa idza binisa'in tanhasu sadyahunnal hayyat, saya melihat ada wanita-wanita yang ya ular mengisap ya payudara mereka. Qultu ma balu haula, kenapa mereka itu ya kok sampai dihisap sama ular-ular? Qila haula allati yamna'na auladahunna albanahunna, karena wanita-wanita ini gak mau menyusui anak-anak mereka. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita faedah penting, yaitu faedah apa? Wajib ya bagi seorang ibu itu untuk apa? Menyusui anak-anak mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Hendaknya bagi para ibu untuk menyusui anak-anak mereka 2 tahun lamanya. Liman arada an yutimmar radha'ah, bagi mereka yang ingin menyempurnakan persusuan. Kalau dia nggak mau menyusui sampai ya memadorotkan, membahayakan anak-anaknya, berarti dosa. Ya, karena anak kecil ini butuh sama apa? Asinya. Kalau dia nggak mau, ya bisa membahayakan bagi sang anak tersebut. Ya, maka hendaknya bagi para ibu ya untuk memperhatikan hal ini. Ya, sekarang banyak ibu-ibu tidak mau menyusui padahal tidak ada alasan atau alasannya nggak kuat. Ya, kecuali kalau alasannya kuat, akhirnya diganti dengan apa? Ya, sekarang mungkin susu-susu buatan ya. Ya nggak apa-apa kalau memang ada alasan kuat, misalkan nggak keluar atau terluka, misalkan terluka, ya itu nggak apa-apa, alasannya kuat. Tapi ada yang nggak ada alasan, nggak mau, atau alasannya nggak kuat, saya nggak mau, saya pengen apa biar tampil lebih lebih cantik, lebih modis, misalkan. Hanya alasan-alasan seperti itu, maka itu bukan alasan yang kuat. Ya, jadi berikan ya ASI kepada anak-anak kita, karena ASI itu sangat bagus untuk anak. ASI itu sangat bagus untuk anak dari sisi ukurannya. Jadi kalau kita bikin sendiri itu kan mungkin kepanasan, mungkin kurang panas. Tapi kalau ASI itu udah ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga pas. Kemudian juga kandungannya itu bisa ya untuk menghilangkan ya penyakit-penyakit. Bagus. Dan itu diakui oleh para dokter, dunia kedokteran pun mengakui. Para dokter menganjurkan agar ibu itu menyusui ASI. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, faedah penting lainnya adalah ada hubungan antara seorang anak dengan
ibu. Ya ada hubungan psikologis, ya lebih dekat, lebih nyaman. Makanya anak itu, misalnya anak kalau nangis kemudian didekap oleh ibunya, bisa diam enggak? Bisa diam. Ya, sama bapaknya belum tentu bisa diam. Nah, sama bapaknya tambah nangis tambah. Nah, tapi kalau sama ibunya itu bisa apa? Bisa tenang, nyaman gitu ya. Nah, memang kalau ibu kan lebih dari hati gitu ya, lebih dari hati. Makanya pekerjaan paling susah bagi laki-laki itu ya disuruh begadang ngemong anak. Nah, ya paling repot. Melean paling ditinggal turun. Ya, yang paling bisa sabar itu adalah para ibu. Ya, para ibu. Maka jangan meremehkan pekerjaan para istri. Mereka pekerjaannya berat, para istri itu. Pekerjaannya berat, terutama ngurusin anak-anak. Kita suruh tukeran pekerjaan belum tentu mampu. Ya, pekerjaan mereka berat, Masya Allah. Ya, mulai masak, mulai ngurus anak, ya, nyuci baju, bersih-bersih rumah dan sebagainya. Makanya kalau ada orang yang meremehkan profesi ibu rumah tangga, ini kebangetan. Banyak kan orang kalau sampai pekerjaannya kok ibu rumah tangga, dianggap remeh. Padahal itu adalah profesi yang sangat apa? Mulia, ibu rumah tangga itu. Profesi yang sangat mulia. Orang kan menganggap namanya profesi itu apa? Dokter, insinyur, pengusaha. Kalau ibu rumah tangga koyoke gak profesi gitu. Ya. Nah, ini keliru. Ya, ibu rumah tangga itu adalah profesi yang sangat apa? Mulia. Tapi yang terakhir, An Abdullah bin Amr anna mar'atan qalat ya Rasulullah inna ibni hadza kana batni lahu wi'an wa sadyi lahu siqaan wa hijri lahu khiwaan wa inna abahu talaqani wa arada an yantazi'ahu minni faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Ini tentang hak kepengasuhan anak. Bahwasanya ada seorang wanita pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, ya, perutku dahulu adalah tempat untuknya. Maksudnya dulu dia mengandungnya, ya, dia mengandung berbulan-bulan lamanya, ya, anak ini berada di perut saya. Wasadyi lahu siqaan, dan aku yang menyusuinya, wahai Rasulullah. Wa hijri lahu khiwaan, aku juga yang memangkunya, meminangnya, menyayanginya. Wa inna abahu talaqani, sekarang bapaknya, yakni suaminya dia, menceraikan aku, wahai Rasulullah. Wa arada an yantazi'ahu minni, dan dia ingin untuk merebut hak asuh, ya, dari aku. Jelas ya, ini sering terjadi nih. Ya, ada orang sudah punya anak, anaknya masih kecil, tiba-tiba pegatan. Terus berselisih, anaknya melok sopo, ikut siapa? Bapaknya pengen, ya udah saya aja yang urus. Enggak, ibunya pengen, enggak, anaknya ikut sama saya. Ya. Nah, di sini ini yang ditanyakan oleh wanita tersebut. Wahai Rasulullah, anak ini masih kecil, dia dulu aku yang mengandungnya, dulu aku yang menyusuinya, dulu aku yang merawatnya. Sekarang suamiku menceraikan aku, bapaknya menceraikan aku, dan dia ingin mengambil hak asuh itu, anak ini dari aku. Ya, bagaimana wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, anti ahaqqu bihi ma lam tankihi, kamu yang lebih berhak, ya, kamu yang lebih berhak dengan kepengasuhan hak anak asuh anakmu ini
selama kamu belum nikah lagi setelah diceraikan itu. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita apa? Faedah penting. Kalau anak itu masih kecil, ya, kemudian terjadi perceraian antara orang tua dan memperebutkan hak asuh, maka yang dimenangkan adalah ibu. Yang paling berhak adalah ibu. Kenapa? Karena ketika anak itu masih kecil, dia lebih butuh kepada ibu daripada kepada bapak. Dia masih butuh untuk susu yang itu dimiliki oleh ibunya. Kemudian dia butuh kasih sayang seperti tadi yang saya sampaikan. Ibu lebih penyayang daripada bapak, itu harus diakui. Ya, lebih telaten, lebih sabar, ya, lebih dari hati lah secara umum seperti itu. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan apa? Kamu lebih berhak. Karena anak kecil ini butuhnya kepada ibunya lebih besar daripada kepada bapaknya. Ini karena anak tersebut masih apa? Kecil. Adapun kalau sudah dewasa, maka seperti dalam hadis-hadis Nabi yang lain, anaknya yang diberi pilihan. Anaknya yang diberi apa? Pilihan, mau ikut bapaknya atau ikut ibunya. Itu diserahkan kepada anak. Kalau anaknya mau ikut bapak, ya berarti ikut bapaknya. Kalau lebih memilih ikut ibu, ya berarti ikut ibunya. Itu kalau dia sudah apa? Dewasa. Karena kalau sudah dewasa, dia sudah bisa mikir mana yang lebih maslahat bagi anak. Tapi kalau anak kecil, masih bayi misalkan, dia nggak bisa berpikir, ya belum bisa. Nah, sehingga di sini yang diberikan, dimenangkan yang paling maslahat. Yang paling maslahat kalau masih bayi adalah kepada ibu. Ini, ya, yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita bahas pada kesempatan yang berbarokah ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari ya menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, ini ada pertanyaan. Ustaz, hadis yang ke-15, apakah termasuk sunnah menunda berkumpulnya suami istri setelah akad hingga beberapa waktu, 1 atau 2 tahun ke depan, atau hanya kebiasaan dia? Enggak, ini bukan termasuk sunnah. Ini kebiasaan aja. Kalau antum mau langsung ya nggak apa-apa juga, karena sudah halal. Setelah akad itu berarti sudah halal. Tapi kalau mau menunda juga dan itu disepakati oleh keduanya juga apa? Boleh juga. Jadi itu tergantung kepada kedua mempelai. Ya, kalau menurut saya sih kalau sudah halal kenapa harus ditunda-tunda? Ya, harus ditunda-tunda. Kalau cuma sekedar akad tok terus kemudian berpisah, ya berpisah eman-eman salah mati di sean sekali, ya gak iso ngerasakno sampean. Baik, yang kedua, jika menunda berkumpulnya suami istri setelah akad, apa ini tidak melanggar hak kewajiban? Tadi sudah kita sampaikan, hukum asalnya memang yang paling bagus ya, karena itu sudah halal lebih bagus langsung. Cuma kalau keduanya sepakat sama-sama ridho, maka itu hak keduanya. Keduanya tidak mengapa seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah boleh akad nikah tapi mengadakan perjanjian belum ada hak kewajiban suami istri termasuk menafkahi istri? Contoh akad nikah tapi suami tidak menafkahi sampai lulus kuliah. Yang bikin perjanjian siapa? Ya, kalau yang bikin perjanjian adalah suami, berarti dia menggugurkan kewajiban dia. Ya, maka itu hukum asalnya kalau dia yang mensyaratkan nggak boleh. Enak masih nikah tapi nggak mau apa? Menafkahi. Setelah menikah itu tanggung jawab dia. Hukum asalnya seperti itu. Hukum asalnya seperti itu. Ya. Kecuali kalau memang
saling ridho, dua-duanya saling ridho. Memang ada, mungkin masih ada orang tuanya yang masih bisa menafkahi, yaitu tergantung kesepakatan mereka. Tapi hukum asalnya itu setelah menikah tanggung jawabnya siapa? Suami, tanggung jawabnya suami. Ya, nah, tapi kalau memang udah ada kesepakatan dan saling ridho, ya, al muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu sesuai dengan persyaratan mereka. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.